ternyata memiliki sifat, yaitu mereka suka mendoakan sahabatnya, kerabatnya, kawannya, temannya, saudaranya. Tidak bakhil, tidak kikir untuk mendoakan yang lainnya, mendoakan pengampunan, mendoakan kebaikan. Berbeda dengan kita, kadang kita hanya mendoakan pengampunan untuk diri sendiri. Sedangkan di antara sifat para sahabat, mereka mendoakan saudara-saudara yang lain sebagai wujud dan bukti kecintaan mereka kepada saudara-saudaranya. Kemudian di antara doa mereka, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau ya Allah jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Subhanallah. Mereka berlindung dari sifat kedengkian terhadap saudaranya. Jangan engkau jadikan ya Allah di dalam hati-hati kami. Karena ketika di dalam hati seseorang ada kedengkian terhadap saudaranya, itulah awal perkara yang bisa merusak persaudaraan di antara mereka. Itu adalah awal perkara yang bisa merusak persaudaraan di antara mereka. Ya, maka mereka berdoa, jangan kau jadikan ya Allah di dalam hati kami kedengkian terhadap saudara-saudara kami. Kapan muncul kedengkian? Akan muncul pertikaian. Kapan muncul kedengkian? Akan muncul kebencian. Kapan muncul kedengkian? Akan muncul perkara-perkara yang bisa menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itulah di antara kesempurnaan nikmat ahlul jannah, penduduk sorga, ketika tercabut di dalam hati-hati mereka yang namanya al-ghil, kedengkian dan seluruh penyakit hati. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang penduduk sorga, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami cabut, kata Allah. Penduduk surga ya. Kalau di dunia kita masih tidak merasa aman dari sifat gil, sifat dengki terhadap saudara yang lain. Tetapi penduduk surga karena kesempurnaan nikmat yang mereka miliki, nikmat persaudaraan satu dengan yang lainnya, Allah berfirman, dan kami cabut di dalam diri-diri mereka, di dalam hati-hati mereka, di dalam dada-dada mereka, berupa kedengkian. Sehingga apa yang terjadi? Ikhwanan, mereka menjadi bersaudara. Oleh sebab itu di antara amalan atau perkara yang bisa menguatkan tali persaudaraan adalah menghilangkan kedengkian. Oleh sebab itu penduduk surga semuanya bersaudara. Satu dengan yang lainnya semuanya bersaudara. Antum ikhwah, kalau ingin langgeng persaudaraan, hilangkan kedengkian. Antum ikhwah, kalau ingin terus-menerus berada di atas sunnah, komitmen berada di atas sunnah, bersama itu penduduk surga semuanya bersaudara. Bersatu para sahabat yang lainnya semuanya bersaudara. Antum ikhwah, kalau ingin langgeng persaudaraan, hilangkan kedengkiannya. Sebagaimana ahli jannah, kalau ingin terus-menerus berada di atas sunnah, komitmen berada di atas sunnah, hati-hati mereka penduduk surga semuanya bersaudara. Bersatu para sahabat yang lainnya semuanya bersaudara. Antum ikhwah, kalau ingin langgeng persaudaraan, mereka berada di atas dipan-dipan, mereka saling berhadapan. Nah, ini sifat mereka ahlul jannah. Oleh sebab itu dijadikan sifat ini bagi ahlud dunya, orang-orang yang di dunia yang ingin menjalin hubungan kekerabatan, persaudaraan, persahabatan. Untuk melanggengkan hubungan mereka, hendaklah mereka menghindari yang namanya sifat hasad atau kedengkian. Nah, berbicara masalah menghilangkan kedengkian di dalam hati, maka para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya kedengkian itu selalu ada. Makanya kalau bahasa kita bahasakan, kedengkian itu adalah perkara yang manusiawi asalnya. Selalu munculnya itu ada. Makanya mereka berkata, ma khalal jasad minal hasad. Tidak ada satu jasad pun, satu tubuh pun, satu anggota badan pun, satu jiwa pun yang terlepas dari yang namanya hasad, kedengkian. Sebagaimana kita akan sebutkan apa sih itu dengki? Keinginan untuk meraih apa yang orang miliki. Itu kedengkian. Kadang muncul. Saudara kita memiliki kelebihan dari sisi ilmu saja kadang muncul.
Kenapa bukan saya yang memiliki ilmu? Kenapa bukan saya yang hafal Al-Quran? Ya. Dari sisi harta demikian, kenapa dia punya mobil? Saya tidak punya mobil. Ya. Muncul. Terus bagaimana? Ya. Kedengkian ada. Tetapi kata mereka, ya, ketika kedengkian itu pasti ada, tidak pernah lepas dari satu tubuh. Walakinnal la'im yubdi. Akan tetapi orang yang jelek, orang yang berpenyakit hatinya, dia akan menampakkannya. Ya, ketika dia dengki, dia hasad, dia nampakkan. Ya, dalam bentuk perbuatan. Apakah dia ingin menjatuhkan lawannya? Ya, dia realisasikan dengan kebencian, dengan permusuhan dan seterusnya. Wal karim, adapun orang yang mulia, ya, yang penuh dengan kemuliaan, yukhfi, dia sembunyikan. Ya, biarkan di dalam hati. Kemudian dia obati dengan obat-obat yang bisa meredakan sifat kedengkian tersebut, ya, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keutamaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-hasad itu sendiri atau kedengkian itu sendiri maknanya kata para ulama adalah tamanna zawalan ni'mah min ghairihi. Yaitu dia berharap tergelincirnya suatu kenikmatan dari selainnya. Jadi ketika ada orang lihat orang naik mobil, pengen atau berkeinginan agar dia tidak punya mobil. Ketika lihat orang bahagia, dia ingin agar orang itu tidak bahagia. Ini salah satu bentuknya. Sebagaimana kita akan sebutkan ada bentuk yang lain dari bentuk-bentuk hasad. Ya, dari bentuk-bentuk hasad. Sebagian para ulama juga ada yang mendefinisikan bahwasanya al-hasad itu adalah al-bughdu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud. Yaitu hasad itu membenci dan tidak suka terhadap perkara-perkara atau keadaan atau kondisi yang baik pada seseorang yang dia hasati, yang dia dengki padanya. Ya. Ini kan berbahaya. Maka kita mengosongkan, menghilangkan sifat hasad ini di dalam hati-hati kita, membersihkan dari hati-hati kita. Naam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk yang bisa menghilangkan sifat hasad ini adalah bahwasanya seorang itu mengetahui, ya, nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia hasad? Allah yang membagi-bagikan keutamaan. Ya. Allah yang membagi-bagikan keutamaan. Ya. Ketika orang-orang kafir, ya, atau orang-orang mulai mengeluh kepada Nabi SAW tentang kondisi kekurangan mereka, ya. Sebahagian mereka merasa kalau bahasa kita ada orang yang menganggap dirinya tidak adil Allah itu. Kok saya diberikan kondisi seperti ini? Waliyadzubillah, ya, kalau kalimat sampai seperti itu. Nah, ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, Allah tegur. Dalam firman-Nya, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat." Apakah mereka yang membagi-bagikan nikmat Rabb engkau wahai Muhammad? Kenapa harus hasad? Ya. Kenapa harus dengki? Ya. Yang memberikan si A, si B, si C itu Allah Subhanahu wa taala, si fulan, si fulan, si fulan, Allah yang bagi-bagi. Ya. Ketika mereka merasa hasad, kenapa kok saya sedikit dan dia banyak? Maka Allah katakan, apakah mereka yang berhak membagi-bagi? Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang bagi-bagi tentang ma'isyah mereka di kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami meninggikan derajat satu dengan yang lainnya, beberapa derajat. Nah, dan seorang itu harus mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di antara juga poin agar seorang itu terhindar dari hasad. Ya. Terhindar dari hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir."
seorang yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu untuk mensyukuri yang banyak. Ya kan? Yang sedikit disyukuri, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada siapa yang memberi, ya, memberi dengan kasih sayang, memberi dengan keutamaan, maka kita akan melihat bahwasanya pemberian Allah itu tinggi. Pemberian Allah itu banyak. Nah, kemudian di antara bentuk juga, ya, seorang agar dia terhindar dari sifat dengki terhadap saudaranya adalah dia melihat bahwasanya, ya, tidak hanya melihat ke atasnya saja, tetapi melihat ke bawahnya. Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat orang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian saja, ya, tetapi lihat orang yang di bawah kalian. Ya. Kalau kita melihat orang di bawah kita, ternyata masih banyak juga orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki ini dan seterusnya. Nah, maka kita merasa diri kita berada di atas keutamaan yang luar biasa. Ya. Berada di atas keutamaan yang luar biasa. Nah, kemudian di antara hal yang bisa menghindarkan seorang dari sifat kedengkian ini, ketika seorang mengingat akibat atau dampak buruk dari kedengkian atau hasad ini. Ya. Orang yang hasad itu tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya. Tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini diantara dampak-dampak ketika seorang dengki terhadap saudaranya. Kemudian diantara perkara juga yang bisa menyebabkan seorang dari terhindar dari sifat kedengkian terhadap saudaranya, banyak-banyak dia mendoakan kebaikan terhadap orang lain. Ya. Banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya. Sehingga ketika dia mendoakannya, ya, dia juga akan mendapatkan bagian dari perkara tersebut. Ya. Perlu diketahui bahwasanya hasad, ya, atau kedengkian itu ada beberapa modelnya. Ya, kita akan sebutkan beberapa bentuk dari bentuk-bentuk hasad. Tadi kita sudah singgung bahwasanya hasad itu zawalun ni'mah atau tamanna zawalun ni'mah. Yaitu berharap tergelincirnya suatu kenikmatan yang ada pada seseorang. Ini adalah beberapa bentuknya. Sebagian dari sebagian yang lainnya lebih parah hukumnya, lebih diharamkan. Bentuk pertama contohnya adalah seorang yang dia berharap tergelincir nikmat yang ada pada saudaranya, padahal dia tidak menginginkan juga nikmat itu. Ini yang paling parah sudah. Saya kasih contoh, saya berikan contoh. Seorang ingin agar orang lain yang hafal 30 juz misalnya, hilang hafalannya. Supaya nggak ada yang lebih tinggi daripada dia. Tapi dia nggak ingin juga hafal 30 juz. Ya. Ini parah, ini kedengkian, ya, terhadap saudaranya. Menginginkan apa yang dimiliki saudaranya itu tergelincir. Dan ini masuk semua, ya. Semua yang akan kita sebutkan ini, ya, dari perkara-perkara yang merupakan keharaman berbuat hasad itu masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW. La tahasadu, wa la tajassasu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, ya, wa la tahassasu, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim akhul muslim. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berbuat hasad, ya, saling dengki. Ya, ini diantara bentuk-bentuk kedengkian yang seperti yang kita sebutkan tadi. Semuanya dilarang. Masuk dalam konteks hadis, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Ya. Ingat ikhwah, hasad ini tipu daya syaitan. Ya. Jangan merasa aman dari bentuk hasad ini, walaupun kita sudah mengaku diri mengenal sunnah. Ya. Karena apa?
Karena hasad ini bukan hanya masuk kepada orang-orang kafir, bukan hanya masuk kepada orang-orang musyrik saja, enggak. Ya. Apa yang menyebabkan dua anak Adam, ya, yang disebut sebagai salah satunya katanya namanya Qabil dan yang keduanya namanya Habil. Apa yang menyebabkan mereka bertikai? Karena salah satu dari keduanya memiliki sifat hasad, dengki terhadap saudaranya. Ya. Bayangkan anak Nabi. Apa yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf berbuat makar terhadap Nabi Yusuf? Kedengkian terhadap saudaranya. Jadi jangan merasa aman karena kita sudah berjenggot, ya, karena kita sudah berpakaian pakaian sunnah, ya kan? Karena kita sudah berada di atas sunnah, kita merasa aman. Oh enggak, kita enggak akan terjangkiti hasad. Anak Nabi terjangkiti hasad, ya. Anak Nabi Yakub alaihissalam, ya, sehingga mereka berbuat makar terhadap saudaranya sendiri, ya. Ini juga menunjukkan tentang bahayanya hasad. Bahwasanya hasad itu sangat mengerikan. Dua saudara yang sama-sama bapaknya bisa bertikai. Dua saudara yang sama-sama satu darah bisa bertikai gara-gara apa? Syaitan menipu mereka dari sisi hasad. Ya. Jadi berhati-hati. Jadi masuk dalam keumuman konteks hadis Nabi SAW seluruhnya, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ya, wala tajassasu, jangan saling memata-matai, wala tahassasu, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Bagaimana caranya bersaudara? Menghindari perkara-perkara yang disebutkan Nabi tadi. La tahasadu salah satunya. Jangan kalian saling hasad. Ada sedikit kelebihan yang dimiliki saudara, kita langsung hasad, muncul kedengkian, hilangkan. Ya. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd, kata Allah. Jangan kalian berangan-angan, ya. Ingin memiliki apa yang Allah lebihkan terhadap saudara kalian kepada yang lainnya dari sebagian yang lainnya. Jangan selalu berharap seperti itu. Ya, mereka punya itu, kita harus punya itu. Yang mereka miliki harus lenyap. Enggak. Ya, tidak harus demikian. Seorang itu harus bersabar terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada pembahasan tadi, bentuk yang pertama ini yang paling parah, dia mengharap akan sirnanya suatu nikmat, zawalun ni'mah an ghairihi, dari selainnya, tapi dia tidak mau mendapatkan nikmat itu. Ya, dia tidak mau mendapatkan nikmat itu. Dia tidak mau ilmu, tapi dia mengharap ilmu orang yang ada di hadapannya hilang. Ya, ini yang paling parah sudah. Bentuk yang kedua, yang lainnya, dia mengharapkan zawalun ni'mah, hilangnya nikmat yang ada pada orang itu. Bersamaan dengan apa? Dia mengharapkan dia yang dapat. Ya. Yang seperti ini, keharamannya haram, tapi di bawah yang pertama. Hanya saja yang kedua ini kadang lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia memiliki keinginan untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang dia hasati, maka kadang ada usaha. Ya. Berbagai macam usaha, langkah dia akan lakukan. Di sini syaitan memasukkan, ya, berbagai macam bisikan-bisikan yang merancukan akalnya. Ya. Kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, membuang Nabi Yusuf ke sumur? Karena mereka ingin bukan Yusuf yang menjadi nabi, agar bukan Nabi Yusuf yang paling disayang oleh bapaknya dan menjadi mereka yang lebih disayang oleh bapaknya, sehingga mereka melakukan makar dan usaha bagaimana sirna Nabi Yusuf dan mereka menduduki kedudukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya kan, berbahaya. Ya. Kenapa? Karena, ya, mereka memiliki sesuatu yang mereka inginkan, ya, sebagai pengganti orang tadi. Nah, dan ini adalah bentuk hasad yang juga diharamkan. Kedengkian yang diharamkan. Ada kedengkian bentuk yang lain. Yaitu, dia sebenarnya, ya, tidak ingin nikmat itu tergelincir dari orang lain. Tapi dia menginginkan agar nikmat itu juga dia dapatkan. Nah, ini sebenarnya hasad yang terpuji. Ya.
yang dibahasakan dalam hadis sebagai hasad. Padahal bukan hasad yang tercela. Inilah yang dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan ghibtah. Ya. Tekad kuat, keinginan kuat, cita-cita yang tinggi, ya. Itu ghibtah namanya. Contoh, lihat ustadz ini kok dalilnya Masya Allah, ya, banyak sekali dalil yang dikeluarkan, ayat-ayat, hadis-hadis dari Nabi SAW, hafalannya luar biasa. Saya ingin seperti itu. Tapi dia tidak menginginkan ustadz ini anjlok, dia tetap, ya, ustadz itu memang seperti itu, tapi saya juga ingin seperti itu, kan begitu. Maka yang seperti ini namanya ghibtah, keinginan kuat, cita-cita, tekad yang kuat, dan ini terpuji. Ya. Dibahasakan oleh para ulama, hasad yang terpuji. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Nah, ini yang dimaksudkan, yaitu ghibtah, keinginan kuat, tekad kuat, menginginkan kebaikan sebagaimana orang lain punya kebaikan. Nah, ini bagus. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Ya. Atau atahullahu hikmatan. Seorang laki-laki yang Allah berikan hikmah kepadanya, ilmu. Ya. Seorang ustadz, seorang alim, seorang kiai, Masya Allah. Ya. Seorang ulama. Ya. Maka dia yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dengan ilmu tersebut dia tegak dengannya siang dan malam. Akhirnya orang yang lihat menjadi hasad, berkeinginan bisa seperti itu juga. Boleh. Ya. Yang kedua, wa rajulun, dan seorang yang boleh kita hasad kepadanya adalah atahullahu malan, yang Allah berikan kepadanya harta. Ya, ada kendaraannya, ada hartanya, ada tabungannya. Fahuwa yunfiqu malahu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia sedekahkan hartanya siang dan malamnya. Subhanallah. Ya. Lihat orang sedekah 1 juta, kita juga ikut sedekah 1 juta. Lihat orang sedekah 2 juta, kita ikut sedekah 2 juta. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dengan yang seperti ini, ya, maka dibolehkan, bahkan merupakan kebaikan, masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika falyatanafasil mutanafisun." Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan perkara seperti inilah hendaklah orang yang berlomba-lomba itu mengerahkan perlombaannya. Dia berlomba-lomba. Ya. Ini kan yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ketika di perang Tabuk berlomba-lomba. Ketika Nabi SAW menawarkan, barang siapa yang bersedekah karena Allah pada hari ini, falahul jannah, maka dia dapat surga. Ya. Maka Abu Bakar datang mensedekahkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab datang mensedekahkan separuh dari hartanya. Utsman bin Affan mensedekahkan ratusan ontanya. Abdurrahman bin Auf datang mensedekahkan sebagian besar dari hartanya. Berlomba-lomba para sahabat sampai disebutkan seluruh sahabat ikut andil. Kenapa? Hasad. Ya, ghibtah, keinginan kuat untuk melombai, saling berlomba di dalam kebaikan, tapi tidak menginginkan yang lainnya tergelincir nikmatnya. Nah, ini bentuk-bentuk hasad yang kita sebutkan, dan salah satunya adalah hasad yang diinginkan secara bahasa, yaitu menginginkan, ya, bisa melakukan perkara yang merupakan kebaikan tersebut pula. Nah, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat ghil, al-hasad, ya, kedengkian dan seterusnya, karena tentunya perkara tersebut membahayakan diri kita, membahayakan hati kita yang paling utama, kemudian membahayakan persaudaraan di antara kita, memecahkan persaudaraan di antara kita, dan tentunya yang ketiga membahayakan bagi agama dan dunia kita. Wallahu taala alam. Baik. Mungkin sampai di sini. Untuk sesi berikutnya dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada pertanyaan daripada ikhwahnya, adakah menegakkan hak manusia dikatakan tidak bersyukur? Dengki itu sifat di dalam hati, adakah masih berdosa? Apa kaitan dengki dengan ain? Coba diulang. Bila bertanyanya, adakah menegakkan hak manusia dikatakan tidak bersyukur? Dengki itu sifat di dalam hati, adakah masih berdosa? Apa kaitan dengki dengan ain? Baik.
dengki terhadap saudara itu bagian bentuk kurangnya kesyukuran. Ya, kurangnya kesyukuran. Kenapa? Karena ketika dia dengki terhadap saudaranya, secara tidak langsung dia telah suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum hatta yuhsinu dzan bi rabbih. Jangan salah seorang di antara kalian meninggal sampai dia memperbaiki persangkaan baiknya terhadap Tuhannya, terhadap Rabb-nya. Kenapa kita katakan persangkaan buruk? Karena ketika seorang dengki terhadap saudaranya, berarti dia menganggap Allah salah di dalam membagikan keutamaannya. Ya. Kenapa harus kepada dia? Kenapa tidak kepada saya? Ya. Maka ada bentuk kekufuran terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan ain, ya. Nah, ain itu penyakit, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ain haq. Penyakit ain itu hak. Ya. Penyakit ain itu memang penyakit yang muncul dari pandangan hasad. Ya. Ketika seorang hasad, hasad itu ya kadang muncul keinginan aja. Bagusnya itu sudah muncul hasad. Ini yang dimaksud oleh para ulama, ma khalal jasad minal hasad. Jasad kita nggak ada terlepas dari hasad, langsung muncul keinginan, pengen juga. Kenapa harus dia? Ya. Yang seperti ini memang bisa memberikan pengaruh, ya, seperti penyakit ain dan semisalnya. Penyakit disebabkan pandangan hasad tadi itu. Ya. Bisa berpengaruh pada badannya, penyakit ain ini bahkan bisa berpengaruh pada benda-benda dan seterusnya, wallahu alam. Nah. Jadi kalau seseorang itu terkena ain, kiranya macam mana cara pengobatannya, Ustaz? Tapi disebutkan bahwasanya di antara cara mengobati penyakit ain adalah dengan memandikan orang yang terkena ain tersebut dengan bekas air yang digunakan oleh orang yang terkena ain atau orang yang mengaininya. Ya. Contohnya ketika kita terkena ain, maka orang yang kita perkirakan dia yang menyebabkan kita terkena ain tersebut, dia berwudu dengannya, kemudian kita mandi dengan air yang digunakan untuk berwudu tersebut. Wallahu a'lam. Dan tentunya ya jika hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka tentunya kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakal engkau kepada Allah, banyak-banyak beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Dialah Allah yang jika aku sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, mungkin ada ikhwah-ikhwah yang lain ingin bertanya, tafadhol. Ustaz, ada pertanyaan. Tadi dalam bab berita itu, adakah terbatas cuma pada dua golongan itu saja, orang yang diberi ilmu dan orang yang diberi harta? Contoh, kalau orang itu tengok kepada orang yang diberi harta, tapi keinginannya bukan untuk digunakan untuk berinfak di jalan Allah, tapi macam untuk merasa kenikmatan dunia saja. Itu apa posisinya? Baik, yang seperti itu termasuk perkara yang boleh saja, hanya saja keluar dari perkara yang terpuji. Ya. Misalnya ada orang yang diberikan dunia, tapi dia tidak dikenal dengan berinfak, ya. Contohnya dia punya mobil. Akhirnya kita berkeinginan juga untuk memiliki mobil tanpa harus berharap orang itu hilang mobilnya, tidak. Tapi kita juga berkeinginan langsung untuk memiliki mobil. Hal seperti ini kan perkara dunia. Maka perkara dunia asalnya hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Namun tidak masuk dalam konteks yang terpuji, yang
mendapatkan sanjungan, mendapatkan keutamaan dan seterusnya, wallahu alam. Jadi boleh disebut sebagai mubah lah Ustaz. Mubah, ya. Okay, jazakallah khair. Ustaz, ada pertanyaan lagi daripada Akhi Ayub. Beliau bertanya apa yang patut dibaca saat menginginkan yang dimiliki saudara. Apa yang patut dibaca saat menginginkan yang dimiliki saudara? Tidak ada bacaan khusus. Jika kita menetapkan bacaan khusus, maka kita artinya telah membuat syariat khusus. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengkhususkan, berdoa saja, bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Arab, ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga dapat begitu, ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga dimudahkan mendapatkan yang seperti itu, amin, dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Apalagi jika dikaitkan dengan perkara kebaikan akhirat. Ingat, seorang muslim itu kalau berdoa, dia paling bagusnya selalu mengaitkan dengan perkara akhirat. Contoh, ya Allah, ya, semoga saya juga bisa diberikan, dimudahkan, bisa memiliki mobil, agar saya bisa memanfaatkannya untuk menuntut ilmu, atau berdakwah, atau semisalnya. Dia kaitkan dengan perkara agama, sehingga apa yang dia minta tidak akan sia-sia untuk akhiratnya. Nah, wallahu alam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Nah. Ya. Ada ikhwah yang ingin bertanya, silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi perkara-perkara yang terkait dengan hasad yang menuju ke akhirat itu, jadi termasuk dalam ghibtah, hasad yang terpuji, Ustaz. Ya, termasuk ghibtah. Barakallahu fiik. Nah. Baik, saya kira cukup dulu ya. Ya, kira sampaikan nasihat berkenaan tentang musim pandemik ni kan, kadang itu tutup, kadang kita rasakan tuh iman tuh kadang naik, kadang turun. Kira macam mana kalau sekiranya iman seseorang itu turun, apakah kiat-kiatnya untuk menaikkan iman itu semula? Baik, ini mungkin kita beri akan kiat-kiat agar iman selalu meningkat. Itu mungkin ada pembahasan bagus, kita akan bahas tersendiri. Secara umum saya akan sampaikan secara ringkas di antara perkara-perkara yang menambah keimanan, karena di antara keyakinan Ahlussunnah iman itu yazid wa yanqus. Naik dan turun, bertambah dan berkurang. Ya. Dan dijelaskan sekaligus yazidu bit ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan. Jadi untuk menaikkan keimanan harus melakukan ketaatan. Ya. Kemudian di antara perkara yang bisa menambah keimanan adalah qiraatul Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, wa idza tutla alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, maka bertambahlah keimanannya. Demikian pula di antara perkara yang bisa menambah ilmu atau menambah keimanan seorang adalah huduruhu di majalisil ilm. Hadirnya mereka di majelis ilmu. Itu akan menambah keimanan. Makanya para sahabat itu, sebagian sahabat kalau menyuruh untuk bermajelis ilmu, mereka berkata, hayya nu'min sa'ah. Mari kita beriman sejenak. Maksudnya kita menambah iman sejenak. Yaitu duduk di majelis ilmu akan bertambah keimanan. Dan di sana ada kiat-kiat yang lain untuk menambah keimanan. InsyaAllah sangat bagus dijadikan materi khusus tentang kiat-kiat untuk menambah keimanan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin dibahas pada minggu seterusnya Ustaz. Kira khusus. Yang itu Ustaz sebut tadi kan, dan kiat iman
Iya. naik turun. Nah, Kiranya ada ikhwan-ikhwan lain barang pertanyaan. Masya Allah. Senyap-senyap saya nih Ustaz masing-masingnya. baik, barakallahu fiik. Jadi saya kira cukup ya. Iya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan dan akan berkomunikasi lagi di dalam perkara-perkara kebaikan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita seluruhnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Ya. Ya, Ikhwan, apa kabarnya?